Halo Scorpio, selamat datang di bacaan untuk prediksi 2021 ya. Ini adalah bacaan umum, artinya tidak mungkin semua Scorpio akan cocok di sini ya. Kalau Scorpio tidak merasa terkoneksi di bacaan ini, coba lihat untuk bacaan di zodiak moon rising Venus kamu ya. Kalau kamu belum tahu zodiak moon rising Venus kamu, silakan lihat link di description box, sudah ada link ke Astro Chart untuk mencari zodiak moon rising Venus kamu ya. Ingat, jangan menganggap ini sebagai kebenaran mutlak atau hal yang benar-benar akan terjadi ya. Ini hanyalah untuk membaca potensi energi saja ya teman-teman, dan nggak perlu terlalu dibaperin juga. Ambil yang bermanfaat aja dan tinggalkan yang tidak. Kalau kamu merasa tidak ada koneksi dengan video ini, silakan segera leave ya. Buat kamu yang mau komen, silakan aja, saya seneng aja baca komen kalian. Tapi mari kita jaga suasana yang baik dengan komen sesuai dengan pedoman komunitas ya, yaitu tidak ya, kita tidak menjelek-jelekan atau tidak menyerang misalnya zodiak apapun yang lagi berkonflik dengan kamu saat ini ya. Jadi ya, kita sama-sama saling menghormati. Kalau memang kamu dikecewakan oleh seseorang, kamu tidak perlu menyebut zodiaknya ya, nggak perlu melampiaskan kemarahan kamu di kolom komentar ya. Curhat boleh, saya nggak melarang kalian curhat ya, cuman ya jangan menyerang atau marah-marah ya teman-teman. Mari kita jaga suasana dan energi yang positif ya, supaya kita juga, kalau kita melepaskan energi yang positif, kita juga akan dapat energi yang positif ya. Kalau kita marah-marah itu kan melepaskan energi yang negatif ya, nanti kita juga dapatnya yang negatif juga gitu ya. Jadi semuanya akan kembali ke kita. Oke. Ini adalah aku bagi 3 ya, untuk awal, pertengahan, dan akhir 2021. Ini adalah untuk awal, apa yang terjadi dengan Scorpio di awal 2021. Ada kartu yang meluncur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku ya, sudah share semua video-video aku, sudah like, sudah komen juga. Makasih ya teman-teman. Tanpa bantuan kalian juga aku nggak akan bisa mengembangkan channel aku ini ya. Aku harap di tahun depan bisa kasih reading yang lebih baik buat kalian ya. Ada The Healer di awal tahun, healer ya. Oke, ada mungkin ada seorang beberapa di antara Scorpio mungkin membutuhkan healing, atau kamu adalah healernya ya, berprofesi sebagai healer. Atau beberapa di antara Scorpio yang mungkin di tahun ini tuh kamu sudah mulai belajar tentang energi atau tentang kesehatan ya, bisa mewujudkan cita-cita kamu sebagai penyembuh ya, baik penyembuh energi maupun penyembuh secara medis gitu ya. Atau ada
proses healing yang mesti terjadi di awal-awal tahun ya. Nanti kita klarifikasi ya. Oke. Kita klarifikasi dulu dengan tarot ya. Ada apa di awal tahun 2021 Scorpio? Oh, oke. Dia sudah mental sendiri. Minta kita diambil dia. Which one? This one. Okay. Okay, Three of Wands, Page of Pentacles. Ya. Ada yang belajar tentang healing mungkin ya. Kamu lagi mungkin di akhir tahun 2020 sudah punya proyek tapi masih menunggu hasilnya. Dan the High Priestess ya, intuisi. Oke. Kalau beberapa Scorpio memang kepingin menjadi healer ya, mungkin ini saatnya ya. Mungkin ini memang kamu punya bakat alami sebagai penyembuh ya, punya bakat alami dan punya kesempatan juga di awal-awal tahun untuk kamu bisa menjadi seorang healer atau penyembuh ya, karena di sini juga mengisyaratkan adanya suatu pekerjaan baru ya, profesi baru ya. Mungkin itu adalah profesi beberapa di antara kamu, mungkin ini profesi yang memang kamu inginkan sebelumnya, mungkin kepingin menjadi dokter, menjadi paramedis, menjadi healer energi mungkin ya, dengan belajar prana atau belajar reiki seperti itu ya. Intinya berada dalam konteks kesehatan di sini ya. Dan aku juga karena ada the High Priestess di sini, jadi aku melihat beberapa di antara kamu memang banyak berkembang intuisinya. Jadi ada desakan dari dalam gitu ya. Ada suatu desakan dari dalam, ada kayak di dalam diri kamu atau jiwa kamu itu kayak ngasih sinyal gitu, ngasih sinyal atau tanda-tanda mungkin ya, tanda bahwa mungkin kamu diminta untuk lebih banyak belajar tentang energi, tentang kesehatan, tentang belajar sesuatu yang tentang kehidupan gitu ya. Kalau mungkin di beberapa di antara kamu sudah mengalami suatu kebangkitan spiritual misalnya ya. Buat kamu yang memang belajar misalnya kamu lagi belajar tentang kedokteran atau tentang kesehatan ya, ini mungkin di awal-awal tahun ini kamu sedang proses belajar sehingga belum sampai memanen hasilnya seperti itu ya, masih proses belajar. Jadi si Three of Wands di sini kan kayak kamu udah mau mulai belajar, pelajarannya tuh udah kamu mulai, tapi kamu masih belum nyampe ke tujuan kamu, belum ya, istilahnya belum
Kalau itu memang profesi ya, kalau the healer ini profesi, kamu lagi proses belajarnya, belum menjadi the healernya gitu ya. Di sini ada the mother. The mother ini juga tentang proses penciptaan, maksudnya tentang reproduksi. Oke. Beberapa di antara kamu mungkin mesti pay attention dengan organ reproduksi. Kalau di sini tentang kesehatan mungkin ya, atau beberapa di antara kamu yang udah menikah mungkin ada kesempatan untuk menjadi ibu, punya anak gitu ya. Mari kita klarifikasi ya. Yang terjadi di pertengahan 2021 untuk Scorpio. Scorpio di pertengahan 2021. Sorry, ini masih suruh ngocok terus nih. Oke. Ya, ada Seven of Pentacles ya. Mother juga adalah energi manifestasi ya. Aku tadi di sini bilang kamu baru proses belajar, belum benar-benar bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan ya. Di sini sudah mulai muncul benihnya ya, muncul buahnya, tetapi masih nunggu buah dipanen nih ya kan. Masih perlu disiram, masih perlu dipupuk seperti itu ya, masih perlu dirawat lagi untuk bisa mewujudkan, untuk bisa lahir, bisa maksudnya di sini mungkin kesuksesan kamu itu masih di dalam kandungan, itu masih belum lahir, artinya ini masih sudah ada buahnya, tetapi mesti menunggu matang dulu baru bisa dipanen ya kan. Tandanya kamu mesti sabar, mesti menunggu ya, mesti sabar, mesti menunggu buat hasilnya. Oke. Ada Queen of Cups, ada the World ya. Ada setelah ditunggu ya akhirnya bisa. Oke, karena aku balik gini ya. Setelah ditunggu akhirnya bisa terwujud juga ya di sini. Dalam proses kamu menunggu, jadi kamu mesti nurturing ya. Sifatnya dia adalah merawat. Tadi aku bilang di sini kamu mesti menyiraminya, mesti memupuk ya, mesti disiram, dipupuk. Intinya apapun yang sudah kamu tanam ya, apapun itu yang kamu pelajari di sini ya, untuk bisa menjadi sukses dan berbuah, pastinya kamu mesti tekun ya kan, mesti tekun, disiplin, belajar kalau memang ini proses belajar ya, tekun, disiplin, dan ya di sini dia juga si High Priestess di sini kelihatan banget rajin bekerja gitu ya. Tekun, disiplin, rajin bekerja, rajin belajar, itu caranya memupuknya gitu ya. Itu caranya memupuk. Dan ini juga tentang apa ya, aku tadi bilang intuisi ya, kekuatan intuisi. Di sini juga si Queen of Cups di sini juga tentang intuisi, artinya memang Scorpio dibimbing oleh intuisi kamu sepertinya ya, untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan nih
Ya, ini kelihatannya tentang suatu pekerjaan baru atau profesi baru ya, lebih kepada itu. Oke, mari kita lihat di akhir tahun kamu dapat the sword, pedang, the sword ya. Oh wow. Di sini ada, kamu lihat ini seperti dua dunia ya. Ini dunia yang berwarna, ini dunia yang gelap gitu. Aku melihat ini sebagai seperti siklus ya, gelap terang. Ya, keputusan yang mesti diambil kelihatannya ya. Ya ini ya aku rasain aja. Mari kita jelas dulu dengan tarot apa yang terjadi dengan Scorpio di akhir tahun 2021. Ada Ace of Swords ya. Wow, ada the sword, ada Ace of Swords ya. Ada dua pedang loh, ada dua pedang. Pedang itu biasanya kalau menggambarkan kecepatan, ini adalah sesuatu yang cukup cepat ya, cepat, tegas, sesuatu yang mesti diputuskan dengan berani. Dan ada the moon ya. Ya, sekali lagi intuisi intuisinya kesini makin kenceng ya, kayak kamu, intuisi kamu kayak digiring untuk makin kenceng aja gitu ya. Dan kartu terakhirnya apa? The Fool. The Fool adalah tentang kamu kayak ya, ini awal langkah, suatu langkah baru yang berani memulai petualangan gitu sebenarnya kelihatannya ya. Jadi aku tadi bilang sesuatu yang mesti kamu putuskan ya, sesuatu yang mental apa ya, kamu dapat kejernihan mental kamu untuk memutuskan ini adalah dengan intuisi, dengan bantuan intuisi kelihatannya. Dengan bantuan intuisi kamu, kamu bisa, mungkin ada suatu peristiwa besar yang ya dari sini yang akhirnya kamu mesti membuat keputusan untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu mungkin ya. Ini buat kalian yang lagi mungkin belajar, lagi kuliah, atau mungkin ya lagi memulai pekerjaan baru dan akhirnya harus membuat suatu keputusan besar berkaitan dengan masa depan mungkin ya. Jadi di sini ada the Fool yang memberikan saran bahwa kamu jangan takut melangkah, karena di sini sebenarnya kuncinya kamu selalu dibimbing sama intuisi gitu ya. Kamu selalu dibimbing sama intuisimu, dan selama kamu percaya gitu ya, percaya bahwa Tuhan itu membimbing kamu melalui intuisi kamu, dan tentu saja jangan lupa untuk memohon bimbingan dan memohon perlindungan ya. Setelah itu jangan takut melangkah ya, jangan takut melangkah, jangan takut membuat suatu keputusan tentang hidupmu. Kelihatannya ini ada keputusan besar yang harus kamu di akhir tahun harus kamu putuskan berkaitan dengan masa depan kayaknya, kalau aku ngelihat seperti itu ya. Artinya ini ada sebuah start pekerjaan atau proyek baru atau belajar tentang hal baru, dan di sini pun juga memulai petualangan baru, memulai hal baru,
Mungkin ini memang tentang sesuatu yang mesti kamu putuskan untuk masa depan kamu ya. Mungkin tentang setelah kamu lulus kuliah seperti itu ya, mau pekerjaannya, kamu mesti memutuskan tentang pekerjaan kamu atau tentang kehidupan kamu sendiri yang udah nggak bergantung dengan keluarga, misalnya beberapa di antara kamu seperti itu ya. Intinya teman-teman Scorpio nggak perlu ragu-ragu untuk melangkah ya teman-teman, karena selama kalian mau bersedia dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui intuisi kalian, melalui hati nurani kalian ya. Buat teman-teman yang tergerak untuk menjadi seorang penyembuh, seorang healer, seorang dokter, perawat atau apapun itu ya, mungkin buat beberapa kamu yang itu ya, apapun yang didorong itu didorong oleh jiwamu melalui hati nuranimu, jangan ragu untuk melakukannya, jangan ragu untuk melangkah ya. Oke, itu aja yang aku dapat buat Scorpio, semoga ini bermanfaat ya. Dan kalau ini bermanfaat, kamu ngerasain suka sama video ini dan readingan ini, please subscribe. Buat yang belum subscribe, hit loncengnya ya. Tinggalkan like dan share ke semua sosial media kamu. Silakan komen, tapi ingat sekali lagi, komen yang mari kita sama-sama menjaga suasana dengan komen yang jangan menyerang, jangan menjelek-jelekan siapapun ya teman-teman. Jangan melampiaskan emosi di kolom komentar ya teman-teman. Mari kita belajar, ini adalah untuk kita belajar bersama ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.